Kalau Novi pasrah, lalu misalnya uang tersebut dikembalikan ke para penyumbang, itu benar. Tapi kalau Novi seandainya pasrah, lalu uang tersebut diberikan kembali kepada Agus, lalu Agus bisa pakai sesuka-suka, gue ingin ingatkan bahwa Novi di sini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, begitu ya, terhadap orang-orang yang menyumbang. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar. Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Harus diingat tuh, harus dicatat bahwa Novi lah yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Artinya, beban moral tersebut harusnya melekat terhadap Novi. Jadi Novi jangan sampai dia melepas begitu saja. Karena menurut saya, tanggung jawab beban moral yang ditanggung oleh Novi jauh lebih besar dibandingkan peran orang lain yang mungkin ada di sekitarnya Agus gitu. Jadi menurut gua udahlah, apalagi gua pernah ngedengar gitu ya, ada informasi bahwa ada salah satu lawyer, ada salah satu advokat pengacaranya Novi mengatakan begini, intinya uang sudah dikembalikan, uang sudah ada di tangan yayasan. Kan begitu, uang sudah di tangan Novi, kan dia sempat sampaikan begitu. Gue ingin tekankan bahwa menurut informasi yang beredar, uang itu ada di yayasan, bukan di Novi. Gue sudah konfirmasi juga bahwa uang itu ada di yayasan, bukan ada di Novi. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa uang sudah dikembalikan, lalu seolah-olah Agus tidak punya kesalahan, tentu tidak. Karena jelas Novi punya informasi yang bukti permulaan yang cukup, ada bukti transfer ke mutasi rekening, pembayaran hutang dan sebagainya, yang mana itu ditujukan kepada pribadi yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata daripada Agus. Lalu seolah-olah uang tersebut pengen diminta kembali oleh Agus gitu ya, dengan lawyernya mengatakan kalau memang seandainya uang tersebut dipakai pun secara pribadi oleh Agus, kan tidak merugikan siapa-siapa. Seolah-olah yang rugi siapa? Seolah-olah yang rugi Agus. Itu adalah pemikiran yang kotor. Itu adalah pemikiran yang menurut saya sesat. Ingat, peran Novi begitu besar sehingga orang bisa bersimpati terhadap Agus dan menyumbang terhadap Agus. Justru saya sangat di luar jangkauan pikiran saya. Ada seseorang manusia gitu ya, bisa mengeluarkan kalimat seperti itu, mengeluarkan statement itu, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Kalau Novi perannya dihilangkan begitu saja, seolah-olah tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Novi buat. Itu kan adalah perbuatan yang keliru, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan begitu. Jadi sudah, untuk pengacaranya, ya pengacaranya Agus, sudah jangan banyak ngomong, jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi berucap hal-hal yang justru memperkeruh suasana. Karena kondisinya saat ini jelas Novi adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Agus di ruang publik. Novi adalah orang yang membawa Agus ke ruang publik sehingga banyak orang yang simpati dan akhirnya menyumbang. Kan bahaya sekali, seolah-olah Novi dia yang sudah membuat Agus dikenal orang sudah nyumbang, lalu udah lu nggak dibutuhkan lagi. Kan seolah-olah kan seperti itu. Ini fatal gitu loh. Apa, orang yang kalau sudah tidak tahu balas budi gitu ya, wah itu sih gua nggak tahu lagi harus bisa berbicara apa. Bahkan kalau gua ngomongnya ketemu sama orang begitu, jangankan duduk makan bareng gitu, berak aja jangan sampai sejamban. Tuh poinnya. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus dan Novi ya. Yuk kita lihat videonya guys, beritanya. Ini apa? Apanya? Apa bang? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Yang bisa terkena Menurut jerat Asman, hukum Novi bisa dijerat hukum karena tidak bukan bertanggung Agusnya, tapi Novinya. Bisa, karena dia tidak mempertanggungjawabkan dengan benar. Anda tahu kok dia salah. Dia beli mobil misalnya, kenapa Anda kasih uang itu? Kan keperluannya untuk mata gitu. Ya udah, kita fokus. Sama-sama kehilangan mata, tapi donasi Bang Icang ini ke kumpulnya enggak seberapa. Mau tahu nggak kenapa? Yang pertama, lo lihat aja penampilannya, ini orang pasti gak bener. Tato di mana-mana, habis itu anak pang juga. Palingan donasinya juga dipakai yang enggak. Gue rasa persepsi kayak gini tuh nggak akan berlaku lagi mulai hari ini. Bandingin deh sama yang sebelah, nangis-nangis, sedih, habis itu dapat donasi lebih, nggak tahu terima kasih. Bang Icang dapat donasi 6 juta doang, bilang syukur alhamdulillah. Padahal donasinya Bang Icang itu paling 0, berapa persen dari donasinya si sebelah. Tapi Bang Icang ini punya rasa terima kasih, punya rasa syukur meskipun penampilannya itu berandalan, tatoan, anak jalanan. Bahkan
Dan saat Bang Icang kehilangan matanya, dia masih mengucap syukur alhamdulillah karena masih belum kehilangan nyawanya. Lo bayangin aja coba. Jadi jangan menilai orang dari covernya, karena biasanya yang pengen terlihat baik itu justru aslinya munafik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Kita nggak main-main ya, kita serius, kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Hai keluarga kecang-kecang, itu hanya ngomong. Aku nggak pernah lihat ini ya, Mas Agus sholat seperti ini ya guys ya. Entah kenapa aku ini baru lihat video ini, tapi hati aku tersentuh guys, benar-benar tersentuh. Aku nggak lihat dia dari, maaf ya, dari covernya dia bertato, tapi entah kenapa pas adegannya tadi di awal, saya ulangin di sini nih, beringis gitu hati aku, kayak wow. Hai keluarga kancang pecah katanya. Kalian itu hanya mau nebeng makan dan dapat donasi dari yayasan, nanti juga kapok. Kalian sialan demi cari muka. Kalian fitnah kita yang tidak pernah komunikasi sama kalian. Maksudnya apa ini ya? Dari siapa ini? Farhad Abbas. Hai keluarga kancang pecah, kalian tidak tahu mau nebeng makan dapat donasi dari nyonya kan? Oh, si Farhad Abbas ini ya, komentari si ini gara-gara nggak mau ini ya. Masya Allah nih, mulutnya Farhad Abbas guys, gila. Entah kenapa aku lebih memihak Kang Icang ya, Kang Faisal ini daripada Agus gitu ya, banyak drama. Karena Kang Faisal ini lebih dewasa, lebih laki gitu ya, laki dan dewasa, mulutnya nggak keriting gitu loh guys ya. Dan di sini dia juga benar-benar beribadah, fokus beribadah dan berusaha untuk apa ya, ikhlas dengan keadaan dia sekarang, karena itu sangat-sangat sulit ya. Berbeda dengan yang sebelah gitu ya, aku nggak lihat dia sholat. Mungkin ya dia sholat tapi nggak disorot, cuma entah kenapa aku lebih memihak Kang Ical gitu. Kalau seandainya ini, nah kita lanjut lagi di video selanjutnya. Benar-benar menyentuh hati aku gitu loh guys ya, melihat video ini guys. Pas dia wudhu, dia sholat, berjalan, dia tetap mau beribadah gitu loh. Hebat, salut aku sama beliau. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Baru aja aku mau ganti topik ya kan, tapi muncul nih beberapa akun tiba-tiba muncul di hadapan gue ya kan. Akun ini dibuat 2 hari yang lalu, which is hari Sabtu ya kan. Hari Sabtu itu kan dimana yang keluarganya itu berbondong-bondong ke kantor polisi. Habis itu bikin akun TikTok deh mereka ya kan, masuk-masukin lah video ke sana gitu loh. Aduh, gue bingung ya. Mau ngakak sih ya. Kalau kita yang ngomong kan ya paling apa ya? Nggak langsung kena sasaran, tau nggak sih? Ya kan? Kalau misalnya keluarganya mau diomongin kan ya lewat akun-akun kita, bener gak sih? Lewat akun yang ngebahas soal ini gitu kan. Tapi kan dia bikin akun sendiri, ya kan? Otomatis kan langsung to the point gak sih? Emang aduh, gue udah gak dibahas, gatel ya kan? Dibahas, gregetan ya kan? Aduh ya gubrak. Maunya apa sih? Sebenarnya simple ya. Berkali-kali gue juga bilang masalah ini sebenarnya simple. Di podcastnya Bang Densu kedua itu sebenarnya udah damai-damai aja, ya kan? Tinggal ya udah lu jalanin pengobatan, uangnya dari yayasannya Tenovi. Sama-sama win-win solution loh. Itu win-win solution.
Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa nggak mau sembuh? Ya kan? Itu pertanyaannya secara publik, tanda tanya besar. Kenapa nggak mau sembuh? Kenapa nggak mau berobat? Kubrak. Ya kan? Awalnya kan mau sembuh. Ya kan? Kenapa sekarang kagak mau sembuh? Kenapa? Ada apa? Ya, ada apa? Jangan-jangan matanya ada yang bisa melihat walaupun sekilas-kilas mungkin ada, mungkin ya, atau mungkin dia berpikir kalau misalnya uangnya dipakai buat dia sehari-hari, istrinya nggak akan meninggalkan dia karena dia tahu kedepannya seperti apa kalau tidak punya apa ya uang gitu ya untuk keseharian, pasti istrinya bakal meninggalkan, apalagi uangnya ya, karena mereka juga manusia, pasti akan ada rasa apa ya, capek gitu ketika mengurus orang sakit gitu ya guys ya, apalagi pasti uang itu ya nomor satu gitu loh guys, makanya dia tetap kekeh mempertahankan uang 1,3 miliar itu yang dipegang sama Tenovi untuk dia sendiri gitu, pulang ke kampung daripada dia buat berobat, sedangkan Tenovi pengennya uang itu buat berobat dulu baru buat keseharian dia gitu loh. Bedanya seperti itu loh guys ya. Kalau si Agus pengennya uang itu dipakai, pegang dia langsung, terserah dia mau pakai buat apa gitu, buat bayar utang, buat ini gitu loh. Asalkan istrinya nggak akan ninggalin, intinya gitu sih guys sebenarnya. Jadi dia nggak masalah dengan berobat, yang penting dia nggak sendirian gitu, nggak ditinggal gitu loh guys ya. Kalau dia nggak punya uang kan otomatis ya pasti bakal ditinggal gitu loh guys, apalagi istrinya masih muda ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Petisi donasi Agus Salim. Pura-pura ambil siap, padahal dia sendiri yang buat petisi. 426 orang tanda tangan, ya kan? Ya. Ini petisi ini siapa yang buat? Saya nggak tahu yang buat itu si Pras siapa namanya. Kalau Novi bisa kita 8.000 orang perempuan sampai menarik uang dari Agus. Uang bukan akan kami kembalikan, uang dari Novi 1,3 miliar. Catat ya. Iya tolong deh Mbak Novi, kita soalnya kita nggak ngerti apa-apa gitu loh, jadi awal nih sebelum donasi. Dan Agus kepengen Mbak Novi di rumah sakit tuh bantu juga Agus untuk supaya Agus bisa duluan, nggak nunggu sampai seharian di sana. Karena dia sudah jadi alhamdulillah udah Karena Agus ini keadaan berat kayak maksudnya gini. Mas Agus tuh dia jenuh kalau nunggu di rumah sakit, kita kadang-kadang belum nunggu panggilannya. Kemarin saya tuh sempat proses seperti iya mau pakai udah lelah gitu, mau pakai BPJS atau enggak pun ya pasti kan ada antrinya. Dari dulu prosesnya emang seperti itu, lama antri, jadi ya mohon bersabar karena yang sakit kan juga banyak Bu. Iya. Ya, Agus paham kok, udah berat sih sebenarnya. Udah berat Udah semuanya. jangan putus asa. Tetap harus semangat Mas, kan ini kita dampingi. Iya. Kan ada Mbak Novi, Masa nggak ada kemana-mana? ada tim-timnya Mbak. Langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya, tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan dengan masalah seperti ini gitu. Kang Ales ya, mulutnya keriting ya, awalnya bilang begini, bilang begitu, sekarang begini, gila sini. Warga yang ini nggak heran ya, maaf aku bukannya menghujat atau gimana ya, mendoakan atau ini ya, mereka seperti ini gitu. Kenapa dapat musibah seperti itu ya, karena dengan perilaku mereka sendiri gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana, tulis kolom komentar. Terima kasih sudah ada, dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.